斩！眼霹雳，奏！我的全部威力，我只是孽。 Guman nampaknya terkejut dan mengatakan, "Kau adalah roh raksasa pertempuran." Setelah roh pertempuran pun muncul sepenuhnya, ia pun langsung mengeluarkan pedang besarnya dan mempraktekkan teknik pedangnya. Melihat itu, Guman nampaknya terkejut. Ia mengatakan, tidak heran Bos Cuyun begitu berhati-hati. Terlihatlah roh raksasa pertempuran menjadi banyak, seperti memakai jurus bayangan. Kemudian salah satu dari roh raksasa pertempuran itu, ia pun keluar dari jasadnya dan masuk ke dalam tubuh Guman. Ketika itu Guman diselimuti oleh aura merah. Ia pun mengatakan, meskipun sisa-sisa kesadaran ilahi benar-benar lenyap, juga tetap meninggalkan seluruh ilmu bela diri Supreme Emperor. Lantas Guman pun bersujud dan berterima kasih kepada Jenderal Perang Raksasa yang telah memberikan warisan, dan Guman pasti tidak akan mengecewakan kalian. 不低尊武学，即便最后古蛮定当不。 Setelah hal itu, kumpulan dari roh raksasa pertempuran itu pun melebur lalu masuk ke dalam tubuh Guman. Terlihat Guman diselimuti oleh aura merah yang lebih banyak lagi, hingga akhirnya ia pun terus berkultivasi sembari ditemani oleh Cuyun. Cuyun yang melihat Guman diselimuti oleh aura merah, ia pun mengatakan cukup bagus. Masuk ke dalam keadaan pencerahan begitu cepat. Cuyun pun membalikkan badannya dan pergi karena ia tahu Guman tidak boleh diganggu. Kemudian Cuyun duduk di meja dan ia sambil minum di sana. 这时候可不能被他们。 Sementara itu kembali kepada Shimen di kediamannya, ia pun minum teh juga di sana. Setelah minum muncullah Sima Feifan. Sima langsung duduk dan mengatakan, langsung saja menghilangkan Cuyun, bukankah itu sangat sederhana? Lantas ia juga minum dengan santainya, lalu menyampaikan Liu Xiang adalah murid yang paling dicintai oleh Supreme Emperor S. Hubungan antara Cuyun dan Liu Xiang sangat dekat. Apakah Shimen tidak takut membuat Supreme Emperor S marah? 是简单干脆。你就不怕极寒帝尊最疼爱的帝？ Ditambah lagi, kau pikir dengan bertindak diam-diam, kau bisa bersembunyi dari Supreme Emperor? Metode yang dipakai oleh Shimen begitu kacau. Supreme Emperor Emas Hitam tidak menghukummu sedikit pun. Dijawab oleh Shimen bahwa hanya memberi peringatan sekali saja, bukan untuk dijadikan contoh. Selain itu, Cuyun juga agak aneh. Meskipun Cuyun hanya berada di ranah Yingyang, tapi Cuyun sangatlah kuat, bahkan dapat dengan mudah menghabisi seorang martial emperor. Jika ingin menyerang Cuyun lagi, tidak boleh gegabah. 想对他出手，但实力很强。 Dikatakan oleh Sima Feifan, ia tidak sembrono seperti Shimen dan mengirim seseorang untuk menghabisi Cuyun. Hanya dengan menghancurkan fondasi Cuyun, mengambil posisi Cuyun di militer, dan mengambil kekayaan Pulau Tianggong, cepat atau lambat Cuyun akan mati. Shimen menanyakan apa rencana dari Sima. Sima menyampaikan ia telah negosiasikan semuanya dan kau tinggal menonton pertunjukannya saja. Kemudian Shimen pun menyuruh Sima Feifan untuk menikmati tehnya kembali. Terlihat ketika itu Shimen juga sembari mengusap pedang besarnya dan mengatakan ia sendiri yang akan menghabisi Cuyun. Kembali kepada Guman yang masih berkultivasi dengan aura merah dari kehendak roh raksasa pertempuran. Di alam bawah sadarnya, ia pun mempraktekkan teknik pedang tebasan pembelah langit, juga teknik tebasan pembelah bumi. Tebasan tersebut berhasil membuat retakan di ruang kesadaran. Terlihat Guman juga menggunakan teknik tebasan tanpa batas yang berhasil juga membuat retakan di sana.
Dikatakan oleh Guman, teknik tebasan pedang pembelah langit, bumi dan tanpa batas ini adalah kesempurnaan agung dari jalan pedang. Sayangnya, ia berada di ranah nirvana tingkat 9 hanya dengan meningkatkan ranah baru bisa memanfaatkan kekuatan penuh teknik ini. Setelah selesai dengan kultivasinya, Guman langsung lari menuju arah Cuyun dan berterima kasih atas kebaikan Cuyun. Ia pun sembari bersujud dan sangat berterima kasih kembali kepada Cuyun. Dikatakan oleh Cuyun, setelah 3 hari 3 malam, Guman akhirnya bangun. Ia pun membantu Guman berdiri sembari menyampaikan, kita adalah saudara, tidak perlu terlalu sopan. Setelah Guman mencapai kesempurnaan agung jalan pedang, Cuyun menyuruh Guman berlatihlah dengan sekuat tenaga dan tingkatkan ranah. Kumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Suatu hari nanti ia yakin Guman akan menjadi Supreme Emperor pedang. Terlihat Guman menghormat kepada Cuyun sembari mengatakan, sekarang apapun yang diinginkan oleh bos Cuyun, meski naik gunung dengan memakai pisau, turun ke dalam wajan penuh minyak, Guman siap mati untuk bos Cuyun. Mendengar hal itu, Cuyun menganggukkan kepalanya. Ia pun menyampaikan saat ini ada sesuatu yang benar-benar perlu Guman lakukan. Kompetisi akhir tahun sudah dekat. Pergilah kalahkan 5 jenius besar untuk kami memenangkan puncak peringkat surgawi. Mendengar hal tersebut, Guman mengatakan, bos tenang saja. Dengan kondisinya saat ini, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Cuyun mengatakan, itulah yang ingin ia dengar. Ditambah lagi, itulah keberanian Guman yang Cuyun cari. Kemudian Cuyun mengajak Guman untuk kembali ke Akademi Jiao Xiao. Ketika akan memasuki akademi tersebut, terlihatlah ada seseorang yang sedang memantau Cuyun dan Guman. Kemudian orang itu pun langsung pergi. Sementara itu akhirnya Cuyun bertemu dengan Liu Xiang dan mengatakan sekarang Liu Xiang bisa tenang, kecuali jika 5 jenius besar bergabung. Kalau tidak, Guman benar-benar tidak terkalahkan. Mendengar itu, Liu Xiang justru memperagakan gestur agar Cuyun jangan kencang-kencang mengatakannya. Terlihatlah Guman juga menjamin bahwa 5 jenius besar itu serahkan saja kepada dirinya. Dikatakan oleh Liu Xiang, selama Guman bisa menahan mereka, kompetisi besar ini kita pasti akan menang. Tidak lama muncullah seseorang di ruang markas mereka. Ia pun menanyakan siapa orang yang bernama Cuyun. Setelah Cuyun memperkenalkan ialah Cuyun, orang itu menjelaskan, menurut laporan dari Inspektur Jenderal, Cuyun telah bergabung dengan Akademi Jiao Xiao selama 2 tahun dan belum pernah bertempur dalam satu pertempuran pun. Apakah hal itu benar? Akan tetapi justru yang menjawab adalah Liu Xiang. Ia mengatakan, kami memiliki banyak jenius dalam tim Liu Yun dan tidak punya kesempatan bertarung. Dijawab oleh Cuyun, itu memang benar. Disampaikan oleh orang itu karena Cuyun takut untuk bertarung. Tim inspeksi menurut Undang-Undang Akademi Jiao Xiao dengan resmi mengumumkan mulai sekarang Cuyun bukan lagi murid Akademi Jiao Xiao dan Cuyun harus segera meninggalkan Akademi Jiao Xiao. Mendengar itu, terlihatlah ekspresi Cuyun hanya bisa terdiam. Oke guys, itu adalah dari Donghua lanjutan yang berjudul Spirit of Fright bagian ke-114 nya di season 4 kali ini. Dan untuk selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya.
loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.